Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aprilia Damarani dengan NIM 207161536 program studi ilmu komunikasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang saya buat untuk penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, judul yang saya bawakan itu adalah dampak penggunaan bahasa slang dalam interaksi sosial pada generasi milenial khususnya. Nah, terus di dalam pertama ini saya akan menjelaskan, generasi milenial. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan itu, saya akan menjelaskan bahwa di dalam artikel kita memerlukan perhatian terhadap 3 elemen. Nah, yang pertama itu adanya kutipan, kedua ada sistem perujukan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, jadi kita balik lagi ke pembahasan. Di bahasan pertama itu saya membahas tentang generasi milenial. Nah, kalau yang menurut saya cantumkan di sini, generasi milenial itu adalah generasi atau, sekumpulan orang yang hidup di masa majunya teknologi dengan pesat. Nah, jadi generasi ini tuh merupakan generasi yang modern, hidup serba praktis dan fleksibel. Nah, kenapa dikatakan praktis dan fleksibel? Karena mereka tuh, untuk mendapatkan informasi dan komunikasi itu bisa dengan cepat dan mudah, juga sederhana. Nah, terus dengan adanya teknologi yang maju, hal itu tuh membuat banyak remaja Indonesia tuh dengan mudahnya mendapatkan informasi-informasi baru yang berasal dari luar kebiasaan kita. Salah satunya itu adalah bahasa slang. Nah, bahasa slang itu tuh adalah, bahasa gaul yang banyak digunakan remaja atau pemuda Indonesia yang sifatnya tidak sesuai dengan ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang benar, karena adanya pengaruh barat yang berasal dari pesatnya teknologi. Nah, di dalam sini, saya langsung menerapkan itu namanya kutipan. Nah, dalam kutipan ini pertama definisi kutipan dulu, apa sih kutipan itu? Nah, jadi, kutipan itu adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian penulis lain atau tulisan sendiri yang telah terdokumentasi yang kemudian diambil untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Nah, terus fungsi kutipan ini sih apa sih? Nah, jadi kutipan ini mempunyai dua fungsi. Fungsinya itu sebagai penghargaan penuh kepada penulis yang kita kutip tulisannya. Lalu juga ada aspek legalitas untuk izin dan etika penulisan ilmiah. Jadi di dalam penulisan ilmiah ini kita nggak bisa yang namanya plagiarisme. Nah, plagiarisme itu adalah kecurangan juga, kita bisa bilang curang teman-teman, karena plagiarisme itu kita mengcopy paste punya orang tanpa kita bilang dulu ke orangnya gitu. Itu nggak boleh. Nah, terus sebagai contohnya ini kutipannya itu seperti ini. Yang saya bold. Di dalam kutipan itu ada, banyak, ada namanya kutipan panjang, kutipan langsung, juga ada namanya kutipan langsung pendek. Nah, jadi yang saya pakai di sini itu adalah kutipan panjang. Nah, apa sih kutipan panjang? Nah, kutipan panjang itu tuh adalah, sebuah kutipan yang memang penggunaan bahasanya itu lebih banyak gitu. Jadi kayak menurut, menurut penulis, maksudnya menurut nama penulis, lalu dalam apa yang kita ambil, bisa dalam artikel, jurnal, atau buku, baru tulisannya yang berjudul. Nah, jadi dalam kasus ini saya ambil dari buku, penulisnya itu Yosua Hadi. Nah, Yosua Hadi yang saya ambil itu artikelnya yang berjudul Millennial Trends, menuliskan, apa di dalam di dalam artikel Millennial Trends ini, apa yang dibahas. Jadi yang dibahas ini adalah, menuliskan definisi generasi milenial. Nah, ini nih contohnya. Nah, untuk penulisan kutipan juga kita memerlukan yang namanya struktur. Nah, struktur ini jadi gini, kutipan itu biasanya itu kayak gini teman-teman, yang saya bold. Nih, yang saya buat seperti ini ya teman-teman, dan semuanya. Seperti kayak gini, dia agak menjorok ke kanan tapi rata rata gitu. Nah, terus, jadi tuh
kutipan itu juga beberapa macam gitu ya, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Jadi tuh kutipan langsung itu tuh dia kutipannya tuh lebih panjang gitu, lebih dari 4 baris. Nah, sedangkan kutipan langsung pendek ini tuh, kurang dari atau sama dengan 4 baris. Nah, untuk membuat kutipan ini kita ada cara-caranya teman-teman. Yang pertama itu dipisahkan dari teks dengan cara, misalkan teksnya di bagian pertama, kalimat pertama, berarti dipisahkan dengan cara spasi. Jadi kutipan ditaruh di bawah. Terus spasi 1, ukuran hurufnya pun itu pada kutipan juga itu 10 atau 11 size-nya. Nah, juga diletakkan di tengah halaman. Nah, kayak gini teman-teman. Dia di tengah halaman kayak gini, terus tanda kutip boleh digunakan. Nah, untuk tanda kutip teman-teman ini boleh digunakan atau enggak? Tapi saya nggak gunakan tanda kutip di sini, tapi jadi langsung aja. Terus menggunakan nomor penunjukan. Nah, nomor penunjukan ini tuh biasanya dia misalkan volume berapa. Tapi yang di sini kan nggak ada volume di artikel, jadi saya pakai penerbitan artikelnya yaitu tahun 2016. Lalu yang selanjutnya itu saya membahas tentang bahasa slang. Nah, jadi di dalam bahasa slang ini juga opini saya cantumin di artikel ini bahwa bahasa slang ini juga disebut dengan sebutan bahasa internal antar personal, nah, atau kelompok. Jadi bahasa slang itu tuh terbilang sangat santai dan memberikan identitas diri pada seseorang tersebut. Nah, kenapa memberikan identitas diri pada seseorang tersebut? Karena dengan penggunaan bahasa slang itu kan bahasa gaul ya. Jadi bahasa yang memang sudah kita pahami dan praktis gitu. Nah, jadi ketika kita ngomong pakai bahasa slang kita kayak lebih santai gitu. Jadi orang bisa menangkap uh, apa sih sebenarnya tuh personal dia tuh kayak gimana kayak gitu dari cara kita bahasa itu. Nah, apakah dia orang yang pendiam, apakah dia orang yang pemarah, apa dia bahkan pintar, apa dia lemot, kayak gitu. Kita bisa lihat orang tuh dari gaya bahasanya, gitu. Terus di dalam di slang pada gini, bahasa slang dalam generasi milenial ini, saya juga menekankan bahwa adanya bahasa slang itu mempunyai 2 dampak. Nah, dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya itu bisa berinteraksi dengan cepat, dengan mudah, fleksibel, pokoknya apapun gampang, internet ada. Nah, terus bahasa slang ini kan memang kan asik, santai, jadi kita ngomong sama orang tuh lebih santai, nggak kaku, lebih rileks. Itu sih dampak positifnya. Lalu di sini juga saya jelasin bahwa selain itu tuh ternyata tuh lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya dari penggunaan bahasa slang pada generasi milenial. Nah, dampak negatifnya apa? Nah, yang pertama, dengan santai kayak gitu bahasa slang kan nggak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Jadi ketika kita ngomong pakai bahasa slang, terus kita ngomong sama orang yang nggak tahu bahasa slang, terjadinya miskomunikasi. Nah, miskomunikasi ini menyebabkan pertengkaran hebat, bahkan bisa sampai pembunuhan gitu. Lebih fatalnya itu pembunuhan. Nah, jadi banyak banget contohnya. Kenapa saya bisa bilang ini banyak banget negatif? Karena dari contoh banyak orang anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar yang tawuran gitu gara-gara apa? Miskomunikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang gaul, bahasa yang modern. Kita boleh menggunakan bahasa modern, cuma kita juga harus menyaring gitu loh. Jangan semua dijadikan biasa gitu. Jadi kita nggak boleh menyatukan pemikiran perspektif kita dengan perspektif atau pikiran orang lain gitu. Karena setiap orang kan juga berbeda. Terus juga di sini juga saya juga menjelaskan tentang interaksi sosial. Jadi adanya generasi milenial, adanya bahasa slang di generasi milenial itu merupakan wujud atau hasil dari adanya interaksi sosial. Nah, yang kita ketahui di sini interaksi sosial manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi dengan adanya interaksi ini membuat kita tuh kayak kita nggak bisa hidup sendiri gitu loh.
Oke, yang tadi, masuk ke bahasa slang, interaksi sudah, lalu ada bahasa slang, jelasin juga. Nah, di bagian ini masuk yang namanya keynote atau catatan kaki. Nah, keynote di sini tuh gunanya itu untuk, jadi tuh gini, definisi catatan kakinya dulu, catatan kaki itu kan, adalah merupakan keterangan-keterangan atau teks atau naskah, eee, ataupun halaman sebuah tulisan yang bersangkutan. Nah, jadi, jenis-jenisnya ini juga banyak teman-teman. Kalau misalkan di catatan kaki ada sebagai pembuktian dan apresiasi terhadap sumber yang ditujukan atau kutip, terus juga sebagai catatan kaki itu juga berfungsi untuk membubuhkan informasi tambahan berkait dengan ciri teks yang diberi catatan. Lalu yang terakhir itu, catatan kaki juga adalah gabungan 2 tipe di atas. Jadi, diawali dengan pencantuman sumber, baru kemudian, penambahan catatan informasi. Terus, untuk membuat catatan kaki juga ada caranya teman-teman. Jadi untuk pembuatan catatan kaki ini itu, ada yang manual, ada juga dengan menggunakan fitur di Microsoft Microsoft Word juga banyak, juga bisa. Terus, ini contohnya teman-teman, pada karya ilmiah kayak pada artikel saya, ini catatan kaki. Jadi di sini catatan kaki ini, udah apa ya, menyimpulkan dari kalimat-kalimat yang saya buat sebelumnya. Terus di catatan kaki sudah, masuk, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini itu, adalah berisi deskripsi sumber atau deskripsi literatur. Nah, digunakan ini dalam proses menulis dari sebuah penelitian ilmiah. Jadi, daftar pustaka ini juga memiliki fungsi, untuk membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis, terus juga, memberi memberi informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam tentang kutipan yang digunakan sama kita. Terus, juga untuk membantu pembaca dalam memperluas referensi bacaan. Jadi dengan adanya, daftar pustaka ini juga mempermudah pembaca untuk mencari referensi-referensi baru, jadi gitu. Terus juga untuk membantu pembaca memeriksa kebenaran data yang dicantumkan. Nah, tadi seperti yang saya bilang bahwa untuk menulis karya ilmiah itu kita memerlukan, skill, bukan skill, jadi kita harus tahu nih aturan-aturan apa aja dalam pembuatan karya ilmiah. Salah satunya juga plagiarisme. Kita juga nggak boleh melakukan plagiarisme, teman-teman, kayak gitu. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, shalom.